Baca surat An-Nisa mulai ayat 150 sampai 154. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah, dan yang salahnya, yang kelirunya baik karena mata, karena telinga, karena tenggorokan, karena loba alasan salah, maka mudah-mudahan Allah memahami, mengampuni kesalahan kita dan memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki segala kesalahan tersebut sehingga kita menjadi punya kemampuan membaca lebih baik lagi, insya Allah. Setelah kita baca, maka kita coba pahami dengan membaca terjemah dan tafsir dari Ibnu Katsir. Mudah-mudahan ada yang bisa kita amalkan, bisa kita nikmati, dan insya Allah nanti pada saatnya kita akan sebarluaskan pada orang-orang lain. Baik, yuk kita lihat dari tafsir Ibnu Katsir surat An-Nisa ayat 150 sampai 154. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud memperbedakan antara keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada yang sebagian dan kami kafir kepada yang lain. Nah, Bu, kemarin ada orang yang ragu-ragu, sebutnya apa orang yang ragu-ragu teh, Bu? Udab dabun. Nah, ini bukan ragu kalau ini mah justru memilah, dia iman kepada yang satu, iman kepada yang lain. Kalau ragu-ragu itu iman-iman acan. Kalau ini yang satu diimani, yang satu tidak diimani. Kepada Allahnya iman, tapi kepada Rasulnya enggak. Ngaku Allah sebagai Tuhannya, tapi kepada Nabi Muhammad tidak ngaku. Itu juga sama kafir. Yang benar bagaimana? Beriman kepada Allah dan juga kepada Rasulnya dalam satu paket sekaligus, namanya syahadah. Baca dua kalimat syahadat. Jadi umat Islam itu menang asyhadu alla ilaha illallah wungkul, tapi kudu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itunya Bapak Ibu. Kanjeng Nabi istri nasabaraha ji Bapak 11. Sahur Allah kenging teh buka istri 11. Menang ari Kangjeng Nabi mah ngan keur umatna dimenangkeun ngan menang opat eta oge syaratna wani jeung kudu bisa bohong kanu kolot gitu kan ibunya. Terus paredan. Berarti mun paredan ayeuna can mah can bisa ngabohongan kolot atawa eueuh kawani nya. Itu tanggal Pak Dede, Pak. Kan aya kawani padanya. Ya, mereka mengatakan kami beriman kepada yang sebagian dan kami kafir kepada yang lain, serta bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan tengah di antara yang demikian, yaitu iman dan kafir. Nah, di antara iman dan kafir, itulah yang disebut munafik. Kadang-kadang iman, kadang-kadang kafir. Itu jelas punya. Mereka lah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Dari mempermainkan firman Allah, itulah kafir sebenar-benarnya. Jadi munafik itu lebih parah dari kafir. Sehingga di dalam nerakanya jahanam juga, orang munafik itu lebih dasar atau lebih jadi keraknya dibanding orang kafir. Karena dia hanya mengimani sebagian, tapi tidak mengimani yang lain. Artinya mempermainkan. Orang munafik itu mempermainkan. Kalau yang iman jelas-jelas teguh pendirian. Yang kafir jelas-jelas dia dalam keadaan yang ingkar. Sedangkan orang yang antara kafir dan mukmin awalnya mudab-dabun, galau, tapi ujung-ujungnya jadi mental. Namun guys jadi mental ngaranna munafik. Asalnya mah ragu Allah aya eueuhnya mun aya nah cenah aya abdi rezekina hese ragu terus Bu. Tapi gak mun kitu mah aya Allah teh lamun tanggal bulan we akhir bulan mah Allah. Aya kitu Bu. Aya. Oh sok aya kitu Bu. Aya deukeut jeung mitoha we aya Allah teh ka salatna ge husu aya jauh jeung mitoha. Itulah orang-orang
munafik. Lamun keur aya KPK we ngaraku temanya, mun keur aya katangkap ngaraku tem, mun teu katangkap mah maraling deui we, aya gitu Bu. Lain budak leutik, lain budak jore-jore Bu, eta teh para pejabat begitu teh Bu, mempermainkan. Disumpahna make Al-Qur'an di depan para pejabat, di depan menteri, di depan gubernur, di depan presiden. Tapi kalakuanna maling. Nah, gitu teh lain jelema cager disebutna munafik. Dan munafik salah satu buktinya adalah dia dipercaya tetapi dia khianat. Dipercaya pikeun nyekel duit negara, ngurus negara, khianat manehna. Dipercaya supaya memenar pertanian, beaknya dipakai meuli wedaknya, terus saat itu bunuh gitu teh Bu. Saha pejabat Bu dari Budi Parili teh atau ya. Mereka lah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu siksaan yang menghinakan. Naudzubillah. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan para Rasulnya dan tidak membedakan seorang pun di antara mereka, kelak Allah akan memberikan kepada mereka pahalanya dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, Bapak Ibu yang disebut maghdub dan dolin itu adalah mereka beriman tetapi mempermainkan keimanan. Ya. Mereka mempermainkan percaya kepada nabi yang ini, tidak percaya kepada nabi yang itu. Dia mengambil dari nabi itu sesuatu yang indah-indahnya bagi dia, yang menurut dia tidak indah, dia tidak ambil. Dipilihan, ya, melaksanakan ajaran agama. Temenang gitu teh Bu. Ya, Pak. Di paum sok dipilihan, oh sok Bu, lamun peuteuy, lamun aya nu hileudan jeung nu teu hileudan, dipilih nu teu hileudan hungkul. Kumaha lamun hileudna loba? Kabeh dahar. Terus Bu, terus gitu Bu, lah ibu-ibu osokan ka tukang peuteuy dipisahkeun ulah dipisahkeun ulah dipoyok we anu garoreng teh Bu, nu dibelina teh nu gorengna lain nu halus. Nu kitu teh nurus tunjung. Osok ningali nu nurus tunjung Ibu. Osok matak ulah. Aya mah aya padi teh tong nurus tunjung. Mun wani beuli teu wani geus tong omong. Nah, ieu mah terong peot dihina, dijelek-jelek. Terong peot saboboko lumayan coel-coelin. Pokoknya peot nongtot lewat lumayan toel. Toel. Nah, pas di toel ka dieu da ya bisanya pokoknya peot 3 Garut adedenya. Coba ya. Nah, leres Tela. Nah, eta mah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tong dipoyok. Nya, aya mah dipoyok dilebok. Nah. Ayo gitu tuh Bu. Aya, karena da gaweana gampang teh jeung dede nu gampang tara tersinggung. Bersih hatena resepnya. Nah. Ahli kitab meminta kepadamu agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit. Siapa yang dimaksud ahli kitab di sini? Mereka yang mengaku beriman tetapi memilih-milih ajaran, yaitu yang ada di dalam Taurat, Injil dan Zabur, mereka pilih-pilih. Padahal di dalam Taurat, Injil dan Zabur ditegaskan bahwa nanti akan lahir nabi akhir zaman namanya Ahmad dan orangnya ciri-cirinya begini. Jelas sekali cirinya. Tidak disebutkan apakah orang Palestina, apakah orang Israel, ataukah orang Yahudi atau orang Nasrani, yang jelas disebutkan ciri-cirinya. Dan begitu ciri-ciri itu ada pada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka menolak karena bukan Tuhan mereka. Gitu ya. Itulah yang namanya ahli kitab. Nah, ahli kitab. Tapi ahli kitab juga ada yang kemudian beriman